الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال أيضا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Kaum muslimin sidang jamaah Jum'ah, para tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan izin Allah Ta'ala kita dapat melaksanakan ibadah yang setiap pekan kita laksanakan, ibadah fardu Jum'ah, salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mencurahkan rahmat dan ridhanya kepada kita semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Kaum muslimin sidang jamaah Jum'ah, para tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Munafiqun Allah Ta'ala menggambarkan tentang orang-orang yang setelah dia meninggal dunia, laula akhartani ila ajalin musamma, ya Allah, andaikan engkau beri peluang sedikit saja, sebentar saja, andaikan orang yang telah meninggal dunia itu diberikan kesempatan untuk hidup lagi, maka yang dia cita-citakan hanya satu disebutkan dalam Al-Quran. Apa yang dia akan lakukan andaikan diberi hidup lagi? Maka digambarkan oleh Allah semangat orang yang telah meninggal itu jika ingin hidup, jika diberikan kesempatan untuk hidup kembali, yang dia minta hanya fa'as-saddaqah, ya Allah, aku akan bersedekah. Mengapa Allah Ta'ala menggambarkan orang yang telah meninggal itu jika diberi hidup dia hanya bersedekah? Bukankah amal-amal lain ketika hidup di dunia ini banyak? Ada ibadah salat kita, ada ibadah haji, ada ibadah yang lain-lain. Banyak sekali ibadah yang kita lakukan. Tapi dari sekian banyak ibadah-ibadah itu, satu yang digambarkan dalam Al-Quran. Jika Allah berikan kesempatan untuk hidup sekali lagi, hidup kembali. Orang yang sudah meninggal itu jika diberi kesempatan untuk hidup, hanya satu yang mau dia lakukan, fa'as-saddaqah, aku akan bersedekah ya Allah. Mengapa harus sedekah? Maka para ulama menjelaskan makna ayat ini, karena kalau dia melaksanakan sedekah itu sangat besar manfaatnya ketika dia sudah meninggal dunia. Barulah sadar orang yang telah meninggal dunia itu, andaikan ketika hidup dulu aku bersedekah, maka kebaikan-kebaikan dari sedekah itu sampai pahalanya kembali sampai kepada orang yang telah meninggal. Itulah makanya dalam hadis disebutkan, idza matal insan, apabila anak Adam meninggal dunia, in qata'a amaluhu illa min salas, terputus amalnya kecuali 3 perkara. Dari 3 itu yang pertama disebut Nabi shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Yang kedua ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat.
Yang ketiganya awwaladin salihin yad'ulah. Tapi yang pertama disebut Nabi amal yang tetap mengalir setelah kita meninggal dunia adalah shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah. Itulah makanya sangat diharapkan oleh orang yang telah meninggal dunia, ya Allah, andai Engkau berikan sebentar saja waktu, yang akan kulakukan adalah bersedekah. Mengapa orang mau bersedekah dan mengapa orang tidak mau bersedekah? Ada orang yang khawatir sekali hartanya keluar di jalan Allah. Kenapa dia takut hartanya keluar? Dia keluarkan di jalan Allah. Dia sangka hartanya itu berkurang. Orang yang memiliki harta 5 juta, ketika dia keluarkan 3 juta, dia menganggap berkurang hartaku, tinggal 2 juta. Tapi orang beriman, dia tidak memandang seperti itu. Kenapa? Setiap kali orang beriman bersedekah, didoakan malaikat. Itu yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bagaimana seorang hamba setiap harinya menjalani harinya, ma yusbihul ibad illa malakani yanzilani. Setiap hari para malaikat itu turun kepada hamba-hamba Allah. Untuk apa malaikat itu turun? Untuk mendoakan orang yang berinfak. Ada 2 malaikat. Malaikat pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, beri gantinya ya Allah. Orang yang bersedekah ini, maka beri keberkahan rezekinya, berlipat-lipat. Maka tidak ada orang jatuh fakir, jatuh miskin gara-gara bersedekah. Bahkan dia sedang mengaminkan doa malaikat. Ketika dia keluarkan hartanya, saat itu dia sedang didoakan malaikat. Ya Allah, beri gantinya ya Allah. Maka orang yang bersedekah itu hartanya itu barokah. Barokah demi keberkahan, maka terus akan datang kepadanya. Tapi ada malaikat yang kedua berdoa juga. Malaikat yang kedua ini berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya. Mumsik diambil dari kata amsaka yumsiku, imsak. Kita sering mengatakan imsak itu menahan, mulai menahan dari makan dan minum. Imsak berpuasa. Tapi kalimat hadis ini mumsikan, orang yang menahan, yang dimaksud menahan hartanya. Orang yang menahan hartanya, berikan kebinasaan kepada mereka ya Allah. Itu juga doa malaikat. Tapi kita ingin doa malaikat pertama itulah yang mau kita harapkan ketika kita bersedekah. Sesungguhnya malaikat mendoakan keberkahan rezeki kita. Dan di antara sudut pandang sebahagian orang, ketika dia bersedekah, berinfak, berzakat, berwakaf, mengeluarkan hartanya itu, dia sangka dia sedang menolong orang. Itu di antara sudut pandang yang perlu juga diluruskan. Banyak orang menduga saat dia nampaknya memang menolong orang. Ada orang fakir, ada orang miskin, ada yatim, ada duafa. Dia sedang mengeluarkan hartanya. Saya sedang menolong engkau, wahai saudaraku. Tapi orang beriman tidak begitu sudut pandangnya. Saat kita mengeluarkan harta kita, sungguh kita sedang menolong diri kita di hadapan Allah Ta'ala. Itulah yang disebut Nabi, ma min muslimin yaksu musliman thawban illa kana fi hifzillah. Setiap orang, seorang muslim memberikan sepotong pakaian untuk saudaranya, maka senantiasa dia dalam penjagaan Allah, senantiasa dalam perlindungan Allah. Sampai kapan? Madama alaihi minhu khirqah, selama kain yang dia berikan itu tetap utuh, masih bisa dipakai. Itu kain yang sampai masanya lapuk, rusak. Tapi bagaimana ketika ada hamba Allah yang mengeluarkan hartanya untuk 1 sak, 2 sak semen, dibangunkan untuk masjid, dibangunkan untuk musalla, dibangunkan untuk pesantren, dibangunkan untuk rumah sakit Islam, dibangunkan untuk sosial-sosial dalam konteks umat Islam, maka orang yang melakukan ini sesungguhnya dia sedang meraih apa yang disebut dengan penjagaan Allah Ta'ala. Saat kita bersedekah, kita bukan sedang menolong orang hakikatnya, tapi saat itu kita sedang menolong diri kita di hadapan Allah Ta'ala. Itu yang kita dapatkan di dunia. Di akhirat, orang yang bersedekah, berinfak, berzakat, berwakaf itu sesungguhnya dia mendapatkan naungan dari Allah. Kullum ri'in fi zilli sadaqatihi. Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya. Ketika hidup sampai masanya kita pun akan meninggal dunia. Kullu nafsin
dha'iqatul maut. Setiap orang, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan kita yakin, dan itu suatu kepastian. Pastilah kita sampai masanya nanti akan dicabut nyawa kita oleh Allah Ta'ala. Tapi bagaimana harapan kita saat meninggal dunia? Berharaplah kita saat meninggal dunia itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang selalu kita mohonkan kepada Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, tutuplah akhir hayatku dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Itu doa yang sudah kita mohonkan kepada Allah. Tapi cukupkah doa itu untuk mendapatkan husnul khatimah? Kata Nabi, kalau engkau ingin mendapatkan husnul khatimah, engkau peduli kepada orang-orang di sekitarmu. Itu yang disebut Nabi, innas sadaqata la tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u mitatas su'i. Sesungguhnya sedekah itu dapat meredam murka Allah. Yang kedua kata Nabi, orang yang bersedekah itu, sedekahnya itu yang menolak su'ul khatimah. Kalau dia ditetapkan mendapatkan su'ul khatimah, tapi asbab dia mengeluarkan sedekah, maka Allah tolak su'ul khatimah itu menjadi husnul khatimah. Begitulah Abu Hanifah, begitulah para ulama-ulama yang soleh. Mereka meninggal dalam keadaan yang indah. Bagaimana Abu Hanifah An-Nu'man ketika dia sehari-harinya rajin bersedekah, ahlus sedekah, dermawan. Apa yang dia lakukan? Setiap hari dia lihat siapa yang pecinta-pecinta ilmu, maka dia pedulikan kehidupannya. Kemudian ada orang-orang yang belum melaksanakan haji, pecinta-pecinta ilmu, suka ngaji fikih, suka ngaji hadis, suka belajar agama. Dia data orang-orang yang cenderung belajar agama ini, siapa yang belum melaksanakan ibadah haji, dia keluarkan hartanya, dia berangkatkan ibadah haji. Abu Hanifah An-Nu'man, bagaimana Allah tetapkan akhir hayatnya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bagaimana meninggal dalam keadaan husnul khatimahnya? Dia meninggal dalam keadaan sujud. Yang dia takut sekali menerima amanah besar, diminta oleh seorang khalifah untuk menjadi qadi, tapi dia tolak, khawatir nanti tidak bisa amanah. Dan akhirnya dia dipenjara. Sampai akhirnya raja pun, khalifah pun menyesal. Dan karena penyesalannya dia menyampaikan ucapannya kepada sang Imam Abu Hanifah. Wahai Imam Abu Hanifah, saya menyesal telah menghukum engkau dalam penjara dan sudah menghukum engkau dengan cambuk 110 cambuk setiap hari karena dia menolak jabatan yang diberikan oleh khalifah. Tapi apa permintaan engkau wahai Abu Hanifah? Sampaikanlah permintaan engkau. Kata Abu Hanifah, aku hanya minta satu saja wahai khalifah. Apa itu? Masukkan aku ke dalam syurga. Tapi sang khalifah mengatakan, mana mungkin aku bisa memasukkanmu dalam syurga? Kalau engkau tak dapat memasukkan aku dalam syurga, berikan kesempatan kepadaku untuk salat. Maka dia laksanakanlah salat. Di sujud terakhirnya itu dia tak bangun lagi. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mati yang indah, kematian yang indah. Dari mana itu? Kalau kita lihat sejarah kehidupannya, dermawan, benar-benar ahlus sedekah. Orang yang bersedekah itu pula Allah akan lembutkan hatinya. In aradta talyina qalbika, kalau engkau ingin melembutkan hatimu kata Nabi, fa at'imil miskin, engkau beri makan orang miskin. Wamsah ra'sal yatim, engkau usap kepala anak yatim. Begitu juga orang yang sakit, boleh jadi sudah berobat kemana-mana, belum dapatkan kesembuhan. Tapi kata Nabi ada satu terapi, kalau kalian lakukan ini Allah akan berikan kesembuhan. Terapi apa itu? Terapi sedekah. Dawu mardakum bis sedekah, obati orang yang sakit di antara kalian lewat sedekah. Mungkin kita sudah berobat kemana-mana, mungkin orang-orang yang kita sayangi, keluarga kita sudah berobat kemana-mana, belum dapatkan kesembuhan. Boleh jadi ada satu terapi ini belum benar-benar kita niatkan karena Allah. Ya Allah, lewat sedekah ini ya Allah, aku berharap mendapatkan kesembuhan. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kesembuhan, karena ketika kita mengamalkan ajaran Islam, tidak susah bagi Allah untuk melembutkan hati orang-orang beriman dan memberikan kebaikan-kebaikan kepadanya dan mencabut penyakit orang yang sedang sakit. Itulah beberapa di antara fadilah-fadilah sedekah yang sebetulnya sedekah infak zakat itu kembali
hakikatnya kepada orang yang bersedekah. Mudah-mudahan kita menjadi ahlus sedekah. Fa'tabiru ya ulil absar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إن هذا المرض مصيبة من مصيبتك يا أرحم الراحمين تصيبه به من تشاء وتصرفه عن من تشاء فاصرف عنا يا أرحم الراحمين فاصرف عن أهلنا يا أرحم الراحمين فاصرف عن جماعتنا يا مولانا يا أرحم الراحمين ويا مجيب السائلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.